Jadi kita kecewa dan kita anggap mereka tidak profesional. Supaya kita tarung secara gentle begitu loh. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Keluarga tersangka Peggy Setiawan bersama ratusan warga menggelar doa bersama. Tampak Ibunda Peggy Kartini tak kuasa menahan tangisnya saat melantunkan doa untuk Peggy yang akan menjalani sidang pra-peradilan pekan depan. Dalam gelaran doa bersama, warga sekitar berduyun-duyun datang untuk memberikan dukungan untuk Peggy terpidana dalam kasus Vina. Tidak itu saja, sejumlah banner dan petisi berisi tuntutan keadilan bertebaran di sepanjang jalan. Dan berikut doa bersama keluarga Peggy Setiawan yang berhasil didokumentasikan. Polisi tetap bersikeras kalau pelakunya adalah anak saya, sedangkan anak saya tidak melakukan itu. Di mana keadilan bagi orang miskin? Kami orang miskin, jangan jolimi kami. Kami makan pun dari Peggy itu seadanya. Sekarang tidak ada Peggy. Siapa yang mau ngasih makan adik-adiknya? Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya. Orang lain kita jadikan tumbal. Apalagi ini anak seorang kuli bangunan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sementara kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa atas batalnya sidang pra-peradilan usai pihak tertuntut, dalam hal ini Polda Jawa Barat, tidak hadir dalam persidangan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menuding Polda Jawa Barat tidak profesional dan transparan dalam menangani kasus tewasnya Vina. Lantas, seperti apa upaya dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyikapi sikap Polda Jawa Barat yang diduga sengaja mengulur waktu, mengingat saat ini berkas tersangka Peggy Setiawan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi? Karena kami menilai alat bukti yang dimiliki penyidik itu minim. Ya, karena tadi kami jelaskan orangnya saja berbeda kan. Kalau bola panas itu mau dilempar ke kejaksaan dan jaksa mau menerima, ya silakan bola panasnya di kejaksaan. Secara normatif ada waktu 14 hari ya. Jaksa penuntut umum atau penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu untuk meneliti berkas perkara, mempelajari apakah dinyatakan lengkap atau tidak. Lengkap bisa tidak untuk diajukan ke penuntutan ke persidangan. Kalau memang ya dengan kondisi seperti ini, kalau memang tidak bisa, belum bisa, alat buktinya kurang, ya pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal dan tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra-peradilan. Karena biasanya ya, kalau kita lagi ngajukan pra-peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra-peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Peggy Setiawan baik-baik aja. Ya, cuma ya pasti agak kecewa lah kalau dengar penundaan seperti ini. Karena pra-peradilan ini kan supaya menjawab apa yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat selama ini. Itu yang kita harapkan. Makanya kita minta supaya tolong jaksa secara objektif mempelajari kasus yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat agar tidak terburu-buru untuk di P21-kan karena kami sedang pra-peradilan. Nah, sekarang kami hanya bisa berharap bahwa jaksa tolong dengan cermat, dengan teliti periksa itu berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
Jangan sampai pra-peradilan sementara mau berjalan, tiba-tiba sudah P21 untuk membatalkan pra-peradilan kami. Nah, inilah kami minta media juga tolong kawal, masyarakat Indonesia tolong kawal, Bapak yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Bapak yang mulia Bapak Prabowo Subianto Presiden terpilih, untuk tolong bantu anak seorang kuli bangunan yang lemah ini, yang tidak berdaya ini, sehingga dia bisa mendapat keadilan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Di sini kan kita bisa lihat, masyarakat juga bisa menilai, kenapa sih polisi harus takut? Jadi kalau polisi itu rasa benar, jangan buru-buru naikkan perkara ini. Biar aja tunggu dulu ada putusan dari pra-peradilan ini, baru limpahkan ke kejaksaan. Karena kita sudah daftar prapit. Kalau polisi memang betul-betul merasa tidak bersalah, nggak usah dilimpahkan. Wah, ya, kami berharap supaya jaksa, karena tim kami juga sudah menghadap Kejaksaan Agung juga, dan kita minta supaya mereka betul-betul memeriksa berkas perkara yang nanti dilimpahkan ini ke kejaksaan, yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi ini dengan cermat dan teliti, sehingga tidak terburu-buru nanti mengatakan bahwa perkara ini sudah P21 dan siap untuk disidangkan. Dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya. Jadi kita kecewa dan kita anggap mereka tidak profesional karena pihak pengadilan sudah memanggil Polda Jabar secara patut, tapi mereka tidak hadir di dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada tanggal 24 Juni kemarin. Kita benar-benar kecewa dan sidang ditunda sampai 1 Juli 2024. Nanti ada panggilan kedua karena memang berdasarkan aturan. Tidak ada alasan, karena tidak ada alasan menjadi masalah bagi kami tanpa ada pemberitahuan. Sementara hakim mengatakan sudah dipanggil secara patut. Ini majelis hakim loh. Seharusnya semuanya warga negara wajib menghormati itu. Tidak tunda hari Senin, nggak tahu alasannya apa, nggak ada alasan dari Polda Jawa Barat. Nah, ini kan sangat merugikan klien kami begitu. Jadi kita berharap supaya Senin depan itu Polda hadirlah. Kalau Polda merasa bahwa dia tidak bersalah, harusnya hari ini dia hadir aja, supaya kita tarung secara gentle begitu. Berbagai upaya kini sedang ditempuh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Setelah beberapa waktu yang lalu mendatangi sejumlah lembaga hukum, kemarin kuasa hukum Peggy melakukan audiensi dengan Menko Polhukam. Dalam pertemuannya dengan perwakilan Menko Polhukam, kuasa hukum Peggy mempertanyakan sikap Polda Jawa Barat yang tidak mengambil tindakan tegas terhadap Ibtu Rudiana usai diperiksa Propam Mabes Polri. Selain itu, mereka juga meminta agar pemerintah membentuk tim pencari fakta. Dan berikut keterangan lengkap kuasa hukum Peggy Setiawan usai melakukan pertemuan dengan perwakilan Menko Polhukam. Ini surat laporan kami dan surat permintaan untuk memonitor persidangan ini. Keinginan kami sudah kami sampaikan. 1, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden untuk membentuk tim pencari fakta. Karena kami melihat perkara ini
Kemarin kami melihat di TV dikatakan dari Propam mengatakan Ibtu Rudiana tidak bersalah. Sebenarnya kalau kita lihat dari kasat mata, dari putusan pengadilan sudah kelihatan. Makanya di sini diperlukan tim pencari fakta. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga kami meminta ke Menko Polhukam ini agar lebih mungkin mengutus anggotanya untuk memantau, memonitor persidangan ini. Kami datang ke sini. Seandainya kan tanggal insya Allah kami kan tanggal 1 sidangnya kan 7 hari. Kami dimenangkan. Kami tetap datang ke sini. Kami mau beraudiensi masalah kasus perkara 2016 itu. Agar membuat tim pencari fakta walaupun klien kami dimenangkan dalam pra peradilan. Apapun hasil dari persidangan pra peradilan, kami akan tetap beraudiensi ke Menteri Politik, Hukum dan HAM. Kami akan menyampaikan ke Menko Polhukam. Semuanya itu kami sampaikan, kami bawa putusan pengadilan. Biarkan kalau kami katakan apa adanya semua ini. Yang ini untuk kita koreksi semuanya. Kenapa sampai terjadi begini itu. Ya sangat positif karena menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengawasi pengadilan-pengadilan atau jalannya persidangan apabila ada permintaan atau ada pengaduan. Dan itu memang sudah menjadi tugasnya Mahkamah Agung melalui badan pengawasannya. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya bisa terjadi. Tapi lebih kepada karena kemudian bukti-buktinya sudah melemah, saksi-saksi juga lemah. Kalau dipaksakan juga, ya nanti hakim akan memulus ya daripada kita pakai bukti lemah, saksi lemah, sudah lepaskan aja lah dipersidangkan. Jadi potensinya tinggi kesananya. Peggy dilepaskan di persidangan utama, di mana dia didakwa melakukan pembunuhan tapi tidak terbukti, atau kurang bukti atau kurang saksi, jadi dilepaskan. Kalau pengadilan ini dianggap kemudian sesat atau menyesatkan, ya tergantung dari bukti-bukti yang terdahulu, begitu. Makanya baiknya supaya nggak banyak dipermalukan oleh siapapun juga nih, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, ya sudah baiknya sih ya dilepaskan aja dulu deh, gitu kan, tanpa reserve, maksudnya tanpa ada pra peradilan atau tanpa ini, dilepaskan dulu. Boleh saja dianggaplah polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan, toh sudah ada surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh pengacaranya Peggy kan, jadi itu aja dipakai itu. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum pada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.